Ya, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dari kelompok penampil mata kuliah metode penelitian linguistik, mohon izin untuk mengirim video yang berisi tentang presentasi kami pada bagian ketiga, yaitu persiapan penelitian, dan kemudian juga pada bagian keempat, yaitu tentang tahap pengumpulan data. Sebelumnya, saya sebagai moderator dari kelompok penampil mohon izin untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok penampil itu sendiri. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Muhammad Albijani Alana dengan digit akhir NPM 036. Kemudian ada Rubianti Robiah dengan digit akhir NPM 043. Ada Zikri dengan nomor digit NPM 081. Dan Linda Dwi Noviani dengan digit akhir NPM 040. Kemudian boleh di next. Oke, kemudian yang pertama yaitu persiapan penelitian akan dijelaskan oleh rekan kelompok kami. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang persiapan pra penelitian. Nah, sebelum seorang peneliti melakukan sebuah penelitian, tentunya ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh peneliti. Nah, langkah yang paling utama yang harus dilakukan adalah menentukan topik atau judul penelitian. Nah, dalam menentukan topik ini bisa melalui beberapa pertimbangan. Contohnya, pertimbangan melalui pengalaman di lapangan selama belajar, atau bisa juga melalui pertimbangan dari segi ketertarikan dan keingintahuan peneliti terhadap suatu masalah. Nah, tidak hanya sampai di situ, peneliti juga harus bisa merenungkan apakah topik penelitian tersebut layak untuk diteliti dan apakah topik tersebut pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya, dan juga seberapa pentingkah topik tersebut untuk diteliti. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah memilih topik atau judul, yang harus dilakukan oleh peneliti adalah melakukan studi pustaka, yaitu mencari data-data pustaka dan mencari bahan-bahan untuk penelitian. Nah, tujuan melakukan studi pustaka adalah memantapkan tujuan penelitian serta memperoleh gambaran yang memadai tentang kerangka acuan, ruang lingkup masalah yang diteliti, dan gambaran hasil penelitian yang hendak dicapai. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat rancangan usulan penelitian. Dalam membuat rancangan usulan penelitian, ada beberapa poin-poin yang dimuat di dalamnya, yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, hipotesis, cara penelitian, jadwal penelitian, dan daftar pustaka. Nah, poin-poin tersebut akan dijelaskan secara lebih detail satu persatu. Yang pertama, latar belakang masalah. Latar belakang berisi penjelasan dari judul atau topik yang hendak diteliti. Nah, penjelasan tersebut berisikan yang pertama tentang alasan peneliti mengapa memilih judul sebagai objek sasaran. Kemudian yang kedua, menjelaskan tentang letak penting atau urgensi judul tersebut. Kemudian yang ketiga, letak posisi penelitian yang akan dilakukan di tengah penelitian yang sudah pernah ada. Jadi jika topik penelitian tersebut sudah pernah diteliti sebelumnya, maka peneliti yang terbaru ini harus menjelaskan letak posisi yang berbeda. Contohnya lebih spesifik atau lebih mendalami, atau mungkin sudut pandang peneliti terbaru berbeda dengan peneliti sebelumnya. Yang intinya, latar belakang masalah ini berfungsi untuk memberikan keyakinan atau penegasan bahwa masalah tersebut memang penting dan layak untuk diteliti. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya itu ada identifikasi masalah. Masalah adalah sesuatu yang harus dicarikan pemecahannya. Dalam penelitian, masalah harus diidentifikasi atau dirumuskan terlebih dahulu agar pemecahannya menjadi lebih terarah. Jelaskan juga tentang masalah yang dirumuskan akan menjadi pijakan pengajuan teori, hipotesis, penjaringan data, dan juga analisis data. Nah, dalam membuat identifikasi masalah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama,
identifikasi masalah dinyatakan dalam bentuk tanda tanya. Nah, kemudian identifikasi masalah juga merupakan bentuk dari kristalisasi dari latar belakang masalah. Nah, sebelum masalah diidentifikasi, perlu dipikirkan kembali hal-hal berikut, seperti apakah masalah yang diidentifikasi itu layak untuk diteliti, kemudian apakah masalah yang diidentifikasi itu ada datanya, bila ada, apa bisa dianalisis, dan yang terakhir, apakah masalah yang diidentifikasi itu relevan dengan judul penelitian. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini berupa pernyataan hipotesis sebagai jawaban atas masalah yang dipertanyakan dalam identifikasi masalah. Butir-butir tujuan penelitian ini harus selalu selaras dengan butir-butir identifikasi masalah. Nah, selanjutnya ada manfaat penelitian. Penelitian harus memiliki manfaat atau kontribusi, baik itu bagi si peneliti atau pengembangan ilmu bahasa dan juga bagi pengembangan disiplin ilmu lain. Nah, selanjutnya itu ada ruang lingkup penelitian. Nah, ruang lingkup penelitian ini dimaksudkan untuk menentukan batas-batas penelitian yang hendak dilakukan. Hal ini ditujukan agar si peneliti tidak terjebak pada banyaknya keinginan dan masalah yang hendak diteliti. Nah, ruang lingkup dikemukakan dalam penelitian karena pertimbangan keterbatasan bahan penelitian, keterbatasan kemampuan peneliti, dan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh peneliti itu sendiri. Sekian dari saya, mungkin lanjut ke rekan selanjutnya. Kemudian tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang tujuannya agar diketahui pokok bahasan yang diteliti telah dibicarakan, agar topik penelitian yang sebelumnya telah diteliti tidak ada pembahasan secara berulang. Kemudian tinjauan pustaka juga bertujuan untuk menghindari pengulangan penelitian, memperdalam pengetahuan, menegaskan kerangka teoritis, dan mempertajam konsep. Kemudian boleh di next. Nah, kemudian selanjutnya ada kerangka pemikiran ataupun teori. Nah, dari teori sendiri, pengertiannya adalah sekumpulan proposisi yang saling berkaitan secara logis untuk memberikan penjelasan mengenai sejumlah fenomen. Nah, kerangka pemikiran atau teori dimaksudkan untuk menjelaskan teori apa saja yang akan digunakan di dalam penelitian oleh peneliti untuk memecahkan masalah yang diteliti. Mungkin sekian dari saya, kemudian dilanjutkan oleh rekan kelompok kami. Oke, terima kasih. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis itu merupakan pertanyaan sementara tentang jawaban dari permasalahan yang hendak diteliti atau memberikan hasil yang akan dicapai melalui penelitian itu. Dengan kata lain, menurut Mason, penelitian mulai merumuskan jawaban sementara tentang masalah yang akan diteliti. Akan tetapi, hipotesis dalam penelitian bahasa tidak mutlak karena ada penelitian bahasa yang bersifat deskriptif. Adapun peranan hipotesis sebagai berikut: memberikan tujuan yang tegas pada penelitian, membantu penentuan arah yang ditempuh dalam pembahasan lingkup penelitian, yang terakhir menghindari penelitian yang tak terarah dan tak bertujuan. Oke, selanjutnya. Cara penelitian. Hakikat penelitian adalah mencari pemecahan suatu masalah atau mencari jawaban atas suatu pertanyaan. Dalam memecahkan masalah tersebut ada 3 tahapan strategis, yaitu penyediaan data, analisis data, penjaringan data, analisis data, yang terakhir penyajian hasil data. Kemudian ada perubahan bahan penelitian, yaitu ada bahan mentah yang disebut sampel dan bahan jati ini sebenarnya maaf tadi ada gangguan sedikit ya. Kalau ada untuk penelitian itu harus runtut ya, soalnya kan nggak mungkin
nggak mungkin kalau misalnya, maaf ya, untuk yang urutan kedua tuh di awal, yang awal malah di akhir gitu kan. Oke, materi selanjutnya. Jadwal penelitian tuh eh, buat eh, penelitian tuh harus kita bikin rinci, ada waktu-waktunya dalam bentuk matriks ya gitu. Misalnya ada contohnya kita ngambil data tuh bulan apa, terus ada analisisnya bulan apa gitu. Oke, selanjutnya. Daftar pusaka isinya tuh di sini eh, daftar pusaka yang dipakai kita untuk penelitian, dalam penelitian kita, yang disusunnya tuh alfabet menurut abjad nama akhir penulis. Untuk penulisan buku dan majalah tidak berbeda ya. Cuma yang ngebedain tuh ada, untuk majalah ada judul dari artikel, untuk artikelnya, sama ada singkatan resmi dari majalah yang diacu. Dan untuk oke, yang selanjutnya ada untuk skripsi, tesis, dan disertasi. Eh, eh, ada skripsi, tesis, dan disertasi. Untuk judulnya tuh menggunakan tanda petik ganda dan tidak dicetak miring. Oke, selanjutnya. Oke, mungkin itu tadi presentasi dari kami sebagai kelompok penampil terkait bagian 3, yaitu persiapan penelitian. Kemudian selanjutnya itu bagian 4, yang merupakan tahap pengumpulan data. Nah, dari tahap pengumpulan data sendiri ada 4 metode ataupun 4 tahapan. Yang pertama itu metode cakap, metode simak dan tulis, metode rekam, dan metode pustaka. Boleh di next? Nah, untuk yang pertama yaitu metode cakap, dari pengertiannya sendiri, metode cakap adalah metode pengumpulan data dengan cara menggunakan sejumlah orang sebagai informan untuk memberikan informasi kepada informasi kebahasaan kepada peneliti. Nah, metode cakap ini juga disebut juga metode wawancara, yang mana dibutuhkan kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan untuk mendapatkan informasi kebahasaan terkait objek yang diteliti. Kemudian dari kriteria informan sendiri, yang pertama yaitu penutur asli bahasa yang diteliti, kemudian yang kedua sehat jasmani dan rohani, dan yang ketiga mampu berkomunikasi dan memiliki artikulasi bahasa yang baik. Boleh di next? Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, selanjutnya ada metode simak dan tulis. Metode simak adalah metode pengumpulan data dengan cara menyimak atau mendengarkan. Contohnya mendengarkan penggunaan bahasa seseorang atau sekelompok orang. Nah, dari metode simak ini, seorang peneliti tidak ikut aktif berbincang-bincang, tapi hanya ikut memperhatikan saja. Nah, dari metode simak dapat dihasilkan data, yaitu berupa data lisan. Nah, kemudian data lisan tersebut dicatat dan ditranskripsikan menurut kepentingannya. Sehingga data tersebut berubah dari yang semulanya data lisan menjadi data tulis. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah metode rekam. Maaf, ada gangguan lagi. Untuk metode rekam ini, wawancara dengan narasumber atau informan menggunakan untuk menggunakan alat perekam berupa tape recorder, handphone, atau alat perekam lainnya. Tujuannya untuk meneliti pola-pola intonasi, frase, atau kalimat tertentu. Berupa kayak misalnya kayak ada nada naik, nada turun, nada datar, dan sebagainya. Kemudian kegunaan lainnya, meneliti fonem-fonem segmental dan suprasegmental suatu bahasa. Yang terakhir juga bisa untuk meneliti sistem morfologi frasa, sintaksis, wacana, dan kondisi
sosial budaya penuturnya. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada metode pustaka. Nah, metode pustaka atau yang sering disebut juga dengan studi literatur merupakan cara memperoleh data dengan menggunakan sumber-sumber tertulis. Nah, setiap data yang dijaring diberi kode, sumber, pengarang, kolom, baris, dan juga halaman. Nah, data kebahasaan yang diambil ini dibatasi pada kepentingannya terhadap maksud dan jadi ada contoh, misalnya ketika kita melakukan penelitian untuk mencari pembentukan verba bahasa Indonesia dari bentuk dasar dari kata benda dengan prosedur morfologis tertentu. Nah, maka cara mendatanya seperti berikut, yaitu ditulis kata darat, terus kata yang telah diberi imbuhan mendarat, dan contoh kalimatnya. Nah, ini maksudnya adalah atau bisa dibaca bahwa dari dasar kata benda darat dapat dibentuk verba dengan konfiksasi mekan menjadi mendaratkan. Konteks kalimatnya diambil dari harian Kompus nomor 50 tahun 2010 halaman 1 baris ketiga dan dari atas. Nah, kemudian selanjutnya sampai semua data dikumpulkan seperti itu. Nah, mungkin sekian dari macam-macam metode dalam penelitian. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih kepada anggota kelompok penampil yang telah menjelaskan presentasi pada kesempatan kali ini. Dari presentasi kami tadi, kami telah menjelaskan bagian ketiga, yaitu persiapan penelitian, dan bagian 4 tahap pengumpulan data. Mungkin sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada pada presentasi dari kami. Kami tutup, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.